Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran matematika. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membacakan basmalah hari ini, kita tidak hanya akan mendapatkan ilmu baru, tetapi kita juga mendapatkan kebarokahan. Silahkan kepada adik-adik untuk melakukan absen melalui Google Form yang telah Ibu tampilkan. Link juga telah Ibu share di grup WA. Ibu tunggu sampai jam pelajaran matematika berakhir ya. Adik-adik semua, karena saat ini masih pandemi, maka jika keluar rumah ingat 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model Discovery Learning dengan materi segitiga dan segi empat, submateri, jenis-jenis segitiga, keliling, dan luas segitiga. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu 3.11 dan 4.11. Dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai yaitu 3.11.4 dan 4.11.2. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, diberikan permasalahan yang berkaitan dengan jenis-jenis segitiga. Siswa dapat memahami dan menjelaskan perbedaan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya. Yang kedua, diberikan masalah terkait konsep luas dan keliling segitiga. Siswa dapat menentukan rumus, menerapkan konsep keliling dan luas segitiga, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas segitiga. Adapun manfaat segitiga diantaranya dapat digunakan dalam pembangunan, gantungan baju, bahkan dalam pembuatan infrastruktur yaitu adalah jembatan. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ya. Ada yang masih ingat gak sih kita mempelajari apa? Ya betul, pada minggu sebelumnya tentang jenis segitiga dan sifat-sifat segitiga. Ayo, ada yang masih ingat? Apa saja sih sifat-sifat segitiga? Saya ya, silahkan. 1. Dibatasi 3 garis yang saling berpotongan. 2. Jumlah dua sisinya selalu lebih panjang dibanding sisi lainnya. 3. Jumlah besar sudutnya 180 derajat. Dan yang terakhir, tidak punya diagonal, Bu Guru. Bagus. Sekarang ada yang tahu tidak jenis-jenis segitiga dibedakan berdasarkan apa aja ya? Berdasar panjang dan sudutnya. Good. Sekarang mari kita simak pembahasan lebih detailnya ya. Ini terbagi menjadi 2 nih. Berdasarkan panjang sisinya dan berdasarkan besar sudutnya. Nah, untuk segitiga sama sisi itu ada 3 buah jenis. Nah, yang pertama itu ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, misalkan di sini ada segitiga A, B, dan C. Nah, artinya sisi AB, BC, dan AC itu sama. Berarti di sini kita dapat mengisi keterangan bahwa sisi AB sama dengan sisi BC dan sama dengan sisi AC. Kemudian jenis segitiga berdasarkan sisi yang kedua itu ada segitiga sama kaki.
sama dengan sisi BC. Kemudian sisi AC. Nih, sisi AC dengan sisi AB sama tidak? Tidak. Berarti tidak sama dengan sisi AB. Kemudian ini sisi BC. Tidak kelihatan di atasnya ya. Sisi BC. BC tidak sama dengan sisi AB. Tuh. Kemudian satunya lagi. Ini masih berdasarkan sisi ya. Masih berdasarkan sisi. Kemudian yang ini adalah segitiga sembarang. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan namanya, artinya segitiganya itu beda semua gitu, panjang sisinya ini A, B, dan C. Artinya ini cirinya, ini sisi AB tidak sama dengan sisi BC. Sisi BC ini tidak sama dengan sisi AC. Dan sisi AC tidak sama dengan sisi AB. Jadi ini baru merupakan jenis-jenis segitiga berdasarkan sisinya. Kemudian bagaimana kalau misalkan segitiga berdasarkan sudutnya, besar sudutnya? Sekarang besar sudut. Yang pertama itu ada segitiga siku-siku. Cirinya apa? Segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya memiliki besar sudut sama dengan 90 derajat. Kemudian yang kedua, ingat salah satu sudutnya, berarti kan ini sudut yang sisanya bukan 90 derajat lagi. Kemudian ada segitiga tumpul. Cirinya sama seperti segitiga siku-siku, yaitu salah satu sudutnya misalkan tumpul, berarti kan dia besar ya. Nah, berarti lebih dari 90 derajat. Lebih dari 90 derajat. Nah, oke, terus yang ketiga ini ada segitiga lancip. Sesuai namanya, segitiga lancip itu ketiga sudutnya itu adalah kurang dari 90 derajat.
apabila ingin men-screenshot, dipersilakan ya. Selanjutnya, karena kita sudah membahas tentang jenis segitiga, lalu bagaimana sih kalau misalkan nih kita mau menghitung luas maupun keliling segitiga? Oke, keliling segitiga dulu ya. Misalkan ini ada sebuah lapangan nih, ada sebuah lapangan berbentuk segitiga. Di sini ada sebuah, misalkan nih ada sebuah lapangan untuk dijadikan balap motor. Terus misalkan di sini motornya nih, kalau misalkan di sini start, kemudian dia harus mengelilingi lapang ini untuk ke finishnya lagi nih, ke sini. Berarti kan dia melaju dulu nih, maju, kemudian dia belok dan balik lagi ke sini. Akhirnya sampai di finish, balik lagi ke sini, ke startnya. Artinya apa? Kalau misalkan ditanya nih, berapa panjang berapa panjang jarak yang ditempuh oleh motor tersebut? Artinya berarti apa nih di sini? Tinggal kita jumlah aja nih, kan dia melewati yang bawah dulu, set ke sini, lalu ke sini, ke atas, lalu ke sampingnya lagi, lalu bertemu lagi di sini. Artinya apa ini? Sisi yang pertama kan? Sisi, misalkan kita namakan ya sisi 1 aja deh biar gampang. Terus yang ini yang atasnya sisi 2. Yang ini yang ketiganya sisi 3. Berarti rumus keliling ini, motor tadi mengelilingi lapangan ini, rumusnya apa? Keliling segitiga sama dengan, ini tinggal dijumlah aja kan, gampang. Berarti sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah dengan sisi 3. Gitu. Kan cara menghitung keliling segitiga. Oke, kemudian kita akan membahas tentang luas segitiga. Oke, pastikan sebelumnya di SD sudah dipelajari tentang ini gambar apa? Tentang bangun datar persegi 4 nih. Misalkan di sini ada sebuah balok A, B, C, D. Bukan balok. Sebuah gambar persegi panjang nih. A, B, C, D. Nah, luas persegi panjang ini rumusnya itu apa? Panjang dikali lebar kan? Nah, bagaimana jika misalkan persegi panjang ini kita potong berdasarkan salah satu diagonalnya nih. Misalkan diagonal BC. Berarti kita dapat nih, coba kalian perhatikan ini, ada 2 buah apa coba? Ada 2 buah segitiga. Nah, kan ini tadi rumus luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengetahui luasnya segitiganya aja nih? Berarti bagaimana ini? Ini saya kasih cara gampangnya, kita hapus nih Mbak, salah satunya, misalkan yang atasnya yang ini. Nah, berarti terlihat kan gambarnya? Berarti ini apa? Ini setengahnya kan? Yang tadi yang dihapus setengahnya. Berarti tinggal kita masukkan aja nih setengah dari panjang kali lebar persegi panjang tersebut. Terus berarti di sini setengah panjangnya ini apa? Bagian bawah. Bagian alasnya, berarti alas dikali lebar. Lebarnya ini tadi. Lebar. Ini tuh sama seperti apa? Tinggi segitiga ini dong. Berarti dikali, tinggal ini masukkan tinggi.
Terus ini kalau misalkan segitiganya, berarti ini termasuk segitiga yang siku-siku ya. Ini kalau misalkan ini udah langsung kelihatan dong tinggi segitiganya. Terus bagaimana sih kalau misalkan segitiganya bentuknya kayak gini? Berarti kan kita sudah dapatkan ya rumusnya, ini dua segitiganya. Berarti ini apa? Berarti ini tinggal alasnya kan? Alasnya ini. Terus ini tinggal kita cari nih tingginya aja. Gitu. Jadi tinggal kita harus selalu mencari tinggi dari segitiga tersebut. Ataupun misalkan kita alasnya mau dari sisi ini kan sisi A, ini C, ini B. Misalkan dari sisi A. Kalau misalkan alasnya dari sisi A, berarti tingginya ke sini. Tingginya yang ini. Sesuai dari mana kita akan mengambil alasnya tersebut. Kalau misalkan alasnya mau dari sisi B atau sisi AC nih, berarti ini sebagai alasnya. Kemudian tingginya yang ini. Cari panjang tingginya. Contoh yang pertama nih ya. Misalkan ada segitiga ini. A, C, B. Di sini sudutnya sudut A 70 derajat dan sudut C 30 derajat. Kemudian tentukan jenis segitiga tersebut. Segitiga A, B, C. Nah, kita jawab. Ini berdasarkan pertemuan selanjutnya nih, berhubungan dengan pertemuan selanjutnya, berarti ini apa? Ingat, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu harus sama dengan 180 derajat. Sama dengan 180 derajat. Artinya nih sudut A kan kita sudah mengetahuinya ya, 70 derajat. Tinggal masukkan aja dong 70 derajat ditambah sudut B belum kita ketahui, sudut B terus ditambah sudut C 30 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian ini 70 derajat ditambah 30 derajat berapa? 100 derajat ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Kemudian agar kita mengetahui besar sudut B, maka kedua ruas harus apa? Harus dikurangi 100 derajat. Sehingga di sini sudut B sama dengan, kan ini 100 derajat dikurangi 100 derajat sudah habis ya. Sekarang sisi kanannya 180 derajat. 80 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 80 derajat. Nah, kelihatan sama dengan 80 derajat. Artinya ini perhatikan, kan sudut A sama dengan 70 derajat. Sudut B sama dengan 80 derajat. Sudut C sama dengan 30 derajat. Artinya apa? Ketiga sudut ini, sudut A, B, dan C ini, ketiga-tiganya kurang dari 90 derajat. Artinya ini segitiga ABC. ABC merupakan segitiga apa? Segitiga lancip. Karena ketiga sudutnya ini kurang dari 90 derajat. Kemudian saya memiliki contoh yang kedua. Misalkan saya memiliki segitiga
BC lagi, misalkan A, B, C. Di sini ada garis tingginya. Sini, udah ya. Sini D, misalkan ya. Di sininya 4 cm. Terus AC-nya 3 cm. Dari B ke C 5 cm. Kemudian ini kan siku-siku ya, kalau misalkan yang tinggi. Kemudian ini BAC ini merupakan siku-siku. Ini siku-siku. Terus berapa sih keliling dan luas pada segitiga tersebut? Berarti kelilingnya kan gampang ya, udah diketahui, tinggal 4 ditambah 3 ditambah 5 cm. Sini kelilingnya sama dengan ini sisi 1, sisi 2 ditambah sisi 3, berarti 4 ditambah 3 ditambah 5 cm sama dengan 3 tambah 4, 7. 7 ditambah 5, 12 cm. Kemudian jika ditanyakan luasnya, bagaimana? Luasnya berarti sama dengan setengah, ingat setengah alas dikali tinggi. Alasnya kita mau yang mana nih? Kalau misalkan ngambil yang ini 5 cm, tapi kita harus mencari dulu tingginya. Ini tinggi berarti kalau misalkan alasnya 5, yang ini yang BC 5 cm, berarti tingginya itu yang AD. Nah, coba perhatikan nih adik-adik. Perhatikan yang ini nih. Ini kan segitiga siku-siku. Kita ulang dari penjelasan sebelumnya. Yang persegi panjang kita potong. Kan di sini segitiga siku-siku ya. Keempat sudutnya kan segitiga siku-siku nih. Nah, tadi setengah luas dari persegi panjang ini merupakan luas dari segitiga. Nah, kan ini alasnya, ini tingginya. Nah, berarti ini perhatikan, ini kalau misalkan ada segitiga siku-siku, ini segitiga siku-siku, ini segitiga siku-siku dong. Ini berarti ini maupun ini bisa menjadi alas dan tinggi. Berarti kita masukkan nih, misalkan alasnya saya yang ini. Setengah dikali 3 cm dikali ini tingginya, kan kalau misalkan kita balik nih, misalkan jadi ini kan, ininya 3 cm, di sininya A, ini C, ini B, di sininya 4 cm kan, di sininya 5 cm. Nah, berarti ini alasnya, ini tingginya. Gitu. Tinggal masukkan di sini 4 cm. Ini menghalangi. Sama dengan setengah 3 cm dikali 4 cm, 12 cm. Setengah kali 12 cm kuadrat, 6 cm kuadrat. Gitu. Oke, alhamdulillah. Untuk melatih pemahaman kalian, silahkan kerjakan lembar kerja siswa. Pada nomor 1, kalian harus mengetahui nilai X-nya terlebih dahulu untuk menentukan jenis segitiga PQR. Kemudian, untuk soal nomor 2 dan nomor 3, kalian harus dapat menentukan rumus apa yang akan digunakan agar mengetahui biaya yang diperlukan. Nah, kemudian catat jawaban kalian ke dalam buku catatan, kemudian ubah ke dalam bentuk PDF sebagai tugas portofolio dan kirimkan melalui email yang tertera. Nah, pada pembelajaran hari ini kita telah mempelajari
jenis segitiga yang terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan panjang sisi dan besar sudut. Keliling segitiga yaitu rumusnya sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Dan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Untuk materi pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari sifat-sifat keliling dan luas bangun datar trapesium dan jajar genjang. Untuk pertemuan hari ini, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.